Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kalaupun ada yang merasa kurang nyaman, semoga dimudahkan upaya-upaya untuk kita bisa kembali bugar. Mungkin menyempatkan olahraga pada pagi hari sebelum kembali beraktivitas. Semoga juga menyiapkan apapun agenda Anda hari ini, tidak ada yang tertinggal kawan ya. Sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini, kita akan mendiskusikan sesuatu bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Masya Allah, ini tadi lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar si isu. Iya pagi, dan itu rasanya pengendara-pengendara lain itu nggak ada yang membuat silau mata kita ya Ustadz ya. Tapi kan ada beberapa di antara kalau jam-jam sekarang itu kadang berubah-ubah ya Ustadz ya. Jam 5 itu sudah terang begitu. Tapi ada beberapa saat jam 5 pagi itu masih gelap gitu. Yang mengharuskan kita ini menyalakan lampu kendaraan gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Tapi nggak secara tidak sengaja ada memang beberapa kendaraan lampu yang dipancarkan itu mengganggu mata kita Ustadz. Kadang itu kan kita gimana ya Ustadz ya, kalau marah gitu loh Ustadz, apa istilahnya manusiawi ya Ustadz, respon gitu ya. Mau marah itu marah sama siapa? Iya, mau gimana ya Ustadz ya, mau emosi, Masya Allah, pokoknya bingung begitu Ustadz. Nah dalam Islam itu Ustadz Ali, bagaimana ya Ustadz kita menyikapi hal-hal seperti itu? Iya. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Organ kita semuanya lengkap, bisa berfungsi. Alhamdulillah. Ada di antara kawan-kawan yang terganggu, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, amin, amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang kita cintai, jasanya besar, Nabi Muhammad telah mendidik kita. Semoga sholawat salam Allah tetap kepada beliau dan kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Iya Mbak Ayu dan kawan-kawan, kita sering ya dihadapkan kepada suatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apa reaksi kita ini harus dibendung kayak apa, diapakan gitu ya. Iya. Saya kira di negeri kita, dulu saya pernah ya di Amerika itu, loh ini siang-siang kok pakai lampu begitu, dulu ya. Iya betul Ustaz. Di sini belum, di sini waktu itu di Indonesia. Ya bahasa Jawanya saya tak ceriwis sedikit gitu, bertanya ke kawan-kawan. Tapi intinya ternyata ya bagus ya. Saya harus bilang bagus di sana. Karena mereka mengantisipasi agar dapat mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dalam berkendara. Sehingga orang-orang itu sama berhati-hati karena kena pantulan sinar mobil yang ada di depannya. Nah kawan, saya juga tidak, atau kita semuanya tidak jarang juga mendengar keluhan tidak hanya bapak-bapak ya, saya kira ya banyak pihak ya. Di jalan itu dari arah yang bertatapan, bahkan di sebagian ruas di tol itu juga terjadi. Dari arah yang berhadapannya, itu entah lampu itu didim atau bagaimana, sampai mengganggu pengendara dari arah sebaliknya. Itu ada dua ya paling tidak. Satu karena lagi di
tinggikan ya sorotnya itu. Yang kedua terkadang dari warnanya. Kalau kita perhatikan warna lampu mobil kita ini ada yang sebutlah kuning tapi kok tidak menyengat. Ya biasa gitu ya. Tapi ada yang kuning tapi memang kayaknya desain khusus sehingga mau nggak mau orang yang datang dari arah yang berlawanan itu ya bahasa Jawanya itu perjeh-perjeh gitu. Terganggu gitu ya Ustaz ya. Apa perjeh-perjeh itu? Ya Allah. Ya kira-kira ya kedip-kedipnya itu sampai panas begitu matanya ya. Itu memang bisa membahayakan. Saya pelajari dari psikologi, sikap, kemudian gaya beberapa pengendara, itu yang dicari malah. Jadi artinya saya jangan sampai kalah dengan pengendara yang lain. Kalau di tol kan kita sudah dipisah ya jalannya dari timur dan dari barat, atau dari utara dan dari selatan. Tapi kalau di jalan yang di bawah tidak di tol, itu masalahnya sangat berbahaya. Karena bisa-bisa orang dari arah yang berlawanan itu nggak kelihatan. Karena sinar mata kita itu terganggu oleh lampu tersebut itu. Nah ini kalau kencang sekali kan bermasalah ya. Nah akhirnya timbul pertanyaan lagi ya. Apakah orang yang kita sorot dengan lampu yang tajam itu tadi, apakah mereka bisa menerima dengan baik? Sekali lagi kita pernah jadi anak muda ya, masih muda sekarang ya Mbak ya. Masya Allah, raganya saja gitu yang berbeda gitu. Saya coba di dalam mobil saya itu ya ternyata tanggapannya nggak bagus anak-anak muda itu. Tapi sebagian sangat senang. Nah ini yang saya jadikan diskusi. Kenapa di antara kalian kok senang, di antara kalian kok semacam sakit hati melihat lampu yang tadi itu. Ternyata mereka yang senang itu mengatakan, ya ini memang gayanya anak muda. Kami juga kendaraannya seperti itu. Ya, itu ya. Jadi akhirnya kesimpulannya mereka merasa puas jika bisa mengalahkan orang yang ada di depannya. Jadi nggak pakai ngetim segala macam. Bahkan kalau nggak puas lagi pakai lampu seperti punyanya polisi. Suara-suaranya. Nah, itu nah, itu mereka merasa senang jika orang lain itu merasa terganggu begitu ya. Yang lain mengatakan tidak. Dia juga nggak suka ya dengan kayak begitu. Lah ini loh ya. Ini akhirnya sinar mata kita, sinar hati kita, dan sinar lampu itu menjadi bahasan. Di dalam Islam ini dibahas. Ya, Islam tidak, dalam Quran tidak mengatakan lampu begitu. Iya. Jadi barang siapa yang membuat orang itu senang, ya, siapa yang beramal soleh, amal solehnya itu didasari oleh wa huwa mu'minun, dia beriman pada Allah, ya. Lalu menjadikan orang itu senang, maka Allah itu akan berikan kesenangan orang itu. Tak perlu nunggu di akhirat, sudah diangsur oleh Allah itu di dunia ini. Ya Allah. Kesenangannya itu loh. Ya. Maka sebaiknya justru kawan kalau bisa kita memperkirakanlah, sekiranya kok ada misalnya ya, ini biasanya orang tua ya, pelan-pelan lalu mobilnya juga ya tidak, ya dia sangat mematuhi marka begitu. Kita bisa menebak orang di depan kita ini orangnya baik, hati-hati dan lain-lain begitu ya. Maka kita imbangilah, jangan malah didim-dim begitu rupa. Wong tanpa didim aja kita udah kelihatan kok ya. Apalagi didim. Warnanya biasanya kuning, Mbak, yang kayak begitu tuh ya. Lap-lap gitu. Nah, wis Masya Allah. Nah, ini terus bagaimana ya? Maka Allah memberikan peluang kepada kita. Kalau kita disorot dengan begitu tajam, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yuk
kudu hati ini jembar kawan. Ya Allah. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Anak yang di mobil saya anak muda-muda itu tak tes. Loh kok alhamdulillah Om? Ya alhamdulillah saya tidak terlibat seperti orang yang di depan kita itu. Kan toh kalian di antaranya kan sakit hati toh? Seperti mau membalas begitu toh? Iya Om, memang jalannya sendiri. Saya mencoba, ternyata saya berani bertanya, tapi engkau juga berbuat begitu toh? Ya tapi kan sekali-sekali Om. Loh, lah kan podo ae. Ngelesnya banyak ya Ustaz. Sekali itu namanya pisan. Tapi sekali-sekali itu 2 kali saya bilang begitu. Iya. Cairlah di mobil ini. Di mobil saya ini cair bahwa anak-anak ini itu tadi Allah beri ilmu kepada kita. Kita harus beralhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Kalian itu ternyata nggak mau loh disakiti hati oleh sinar mobilnya orang tadi itu. Allah. Itu menunjukkan, saya menunjukkan bahwa mereka tidak mau merasakan apa yang kita rasakan. Dianggap itu wis kayak kamu tadi bilang, ya wis pokoknya saya enak dewe. Kita tidak peduli orang yang di depan saya, di depan kita. Pokoknya saya dengan lampu saya ini mereka menjadi minggir semua. Kan gitu toh, dia mengakui kalau itu yang dilakukan. Nah, terus saya tanya, pernah kamu minta maaf pada orang yang kau sakiti hatinya itu? Loh gimana Om caranya minta maaf kita tidak kenal? Lah ya iku masalahnya. Kenal saja tidak, tapi sudah menorehkan, sudah mencatat, sudah berprestasi dengan dosa itu tadi. Ya Allah, hanya sebuah sinar Hanya lampu sebuah ya, sinar Ustaz, menjadi masalah. bisa menjadi dosa ya Ustaz. Ya jadi Allah itu sangat Allah. mencintai kebersamaan. Allah itu sangat mencintai, sangat menyenangi dan mengajarkan betul agar kita membuat orang senang. Masya Allah, betul Ustaz. Jujur Mbak Ayu ya, Ya. ini bukan sombong. Saya terkadang itu kemudian saya lampu saya itu saya ganti yang lampu kota. Iya. Ya ini melihat suasana ya, itu kan berbahaya juga. Ya. Dari arah ini rasanya kok, dari arah yang berlawan rasanya kok perlu saya gitukan gitu ya. Ya. Walaupun hanya beberapa detik ya. Segitunya terkadang kalau hati ini lagi mendapat hidayah ya dari Allah. Masya Allah. Jadi berpikirnya sampai untuk orang lain ya Ustaz. lah ya itu. Masya Allah. Nah, jadi Mbak Ayu punya redaksi yang baik. Jadi pikirkanlah orang lain juga. Allah. Jangan memikirkan kita sendiri. Saya ulangi, barang siapa yang dengan beriman berbuat baik. Berbuat baik itu tidak hanya sholat. Iya. Berbuat baik itu menolong orang yang di depan kita itu supaya sinar lampu kita itu tidak menyakiti hatinya. Ya Allah. Sekali lagi kita tidak akan pernah bisa minta maaf kepada mereka. Wong kenal yoga. Nah iya. Nah, ini ya. Jadi lampu yang membuat mata orang di depan kita itu bermasalah, terganggu, itu saya kira harus tobat sekarang. Masya Allah. Saya sering bertanya, lah ya kita ini loh tidak kenal dengan mereka. Iya. Tapi kita sudah punya catatan hutang dengan mereka, menyakiti hati mereka. Dan itu tiap malam kayak begitu, lah terus piye? Berapa dosa kita? Maka jadi kawan, topik yang kita bahas ini, sinar hati kita itu terbaca dari sinar lampu yang ada di kendaraan kita. Kalau sinar lampu yang ada di kendaraan kita itu sengaja seperti anak muda yang bilang tadi, sengaja dipasang untuk melumpuhkan orang yang di depannya sana, membuat kemenangan tersendiri, egoismenya, maka lampu itu memang mencerminkan kondisi hati anak-anak atau mereka yang mengendarai mobil itu. Nah, jadi semoga dengan dialog fajar pagi ini kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Kita alamin. jangan lupa kalau mau naik mobil ada bacaannya, ada doanya. Tambahlah satu doa Mbak Ayu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang benar, jalan pikiran terutama ya Allah yang benar, tidak mengganggu orang di jalan-jalan itu. Kalau mendapati orang yang melakukan sedemikian rupa Ustadz, kita lampunya sudah aman nih Ustadz, tapi kita mendapati sinar lampu tadi tuh terus menerus, itu bagaimana Ustadz? Iya, kita kan tidak bisa berbuat ya. Iya. Kita mau membalas, mereka juga membalas. Ayo juga
kalau kawan-kawan nggak percaya, kalau dia menyinari dengan terang, Iya, iya. kita balas, dia juga Otomatis. membalas juga. Oh, Akhirnya astagfirullah, dosanya tambah dosa. akeh. Astagfirullahaladzim, ya Ya, Allah. kalau ajaran Islam Ya, ya. memang mengajarkan supaya didoakan. Insya Itu Allah. doanya Nabi sudah ada dulu, Ya. walaupun tidak seperti ini penggunaannya. Jadi ya Allah, Allah Mahdi, tunjukkan qaumi, orang itu, fa'innahum la ya'lamun, mereka belum paham, belum ngerti bahwa mata saya itu lo panas. Ya. Kan begitu toh? Ya. Jadi didoakan mereka dapat hidayah, Masya nanti Allah. tobat-tobat sendiri. Ya arek nom saya tanya, terus mbak apaan lo? Ya tak pisui om lo ya kan. Meso itu kan Astagfirullah. kepada siapa? Iya, iya. Sia-sia ya Ustadz. Lah ya kali itu. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat Mbak Ayu ya. Insya Allah ini langsung yang biasanya mungkin agak emosi ketika mendapat apa istilahnya Ustadz, ngedim lampu Iya, gitu ya Ustadz ya, langsung menahan ya, karena sinar lampu yang kita nyalakan di kendaraan kita itu adalah sinar hati kita ya Allah. Cerminan hati kita Masya itu. Allah, betul-betul. Siapa yang membuat orang senang, insya Allah Allah akan langsung Memberikan memberikan kesenangan ya. kesenangan. Amin, itu terjadi pada kita. Amin. Terima kasih ya Ustadz Ali sudah Amin, mengingatkan. ya, sama-sama. Yang sedetail ini ternyata diatur dalam Islam. Oh ya Allah, betul. Masya Allah. Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.